Baik, selamat siang, teman-teman semuanya. Eh, saya harap kamu semua sehat, jasmani, rohani. Nanti kita membahas sesuatu yang jasmani dan rohani. Afrika, kamu ada di mana? Kok seperti di hotel? Oh enggak, di mana itu? Pindah kamar, Pak. Oh, pindah kamar, oke. Ya, luar biasa. Banyak spot yang baru yang saya lihat. Oke, ini tadi Angie di hotel. Iya Pak, di Maldives. Bapak nggak mau ikut. Baik, topik kita hari ini nanti kita masuk ke filsafat modern ya. Kemarin kita ke Yunani, tapi sebetulnya kita bisa melihat jejak-jejak pengaruh dari Yunani sampai ke modern masih ke bawah sebenarnya. Ada era yang kita lewati dulu ya. Nanti mungkin eranya itu masuk di filsafat ketuhanan nanti. Nanti saya harap di semester genap, meskipun mungkin kelas 12 sudah tidak ikut lagi, kamu nggak apa-apa, mampir aja. Ikut aja di Zoom ini. Tetap saya buka. Biasanya itu memang nggak ada ekspor kelas 12 sih semester genap, tapi ikut aja nggak apa-apa. Oke. Nah, saya share dulu ya. Yang lalu, ini yang dari materinya Pak Simon Untoro waktu itu. Saya hanya reminder beberapa filsuf saja. Herakleitos sama Parmenides. Saya melihat figur ini, saya langsung ingat akan quote-nya dia. Seorang manusia tidak pernah mengarungi sungai yang sama di sepanjang hidupnya. Meskipun mungkin lokasinya sama, tetapi ada tetap saja partikel-partikel yang baru bahwa sungai itu mengalir, ya, itu pasti ada unsurnya sudah berbeda di dalamnya kalau kita mau teliti gitu. Jadi karena dia pada dasarnya konsepnya adalah prinsipnya adalah perubahan. Arke itu adalah asal usul segala sesuatu sebenarnya, atau prinsip dasar kehidupan manusia ya, perubahan. Maka manusia nggak pernah mengalami sesuatu yang baru persis, tidak pernah. Nah, nanti ini musuhnya atau lawan diskusinya adalah perdebatannya adalah Parmenides. Ya, ini ada berubah, semua pasti berubah. Jadi secara nggak langsung kita mau nggak mau dibawa kepada sebuah perubahan. Itu kalau dalam konsep sejarah pasti dipakai lagi tuh. Sejarah itu kan di kelas 10 dulu dijelaskan konsepnya adalah konsep perubahan. Parmenides. Nah ini kalau bertolak belakang dengan Herakleitos, yang penting di sini adalah being. Karena dari segala sesuatu adalah being, ada. Nah, misalnya itu adalah sungai yang berbeda dari menurut Herakleitos, tapi menurut Parmenides itu adalah sungai, tetaplah sebuah sungai. Seperti itu. Begitu ya. Kalau nanti kamu akan saya tunjukkan bahwa itu masih ada. Ini Pak Simon tanya zoom-nya. Oke. Nanti ini akan masih dibawa sampai sekarang. Perubahan dan being. Ada. Nanti kalau kita membicarakan soal yang ada dalam filsafat abad pertengahan di metafisika itu agak ngeri. Istilahnya metafisika ya. Meta itu melampaui yang fisik. Jadi kita berbicarakan nanti terkait di dalamnya adalah ketuhanan seterusnya gitu ya. Yang ada, pengada, yang diadakan, nah seperti itu ya. Adaan, yang penting, yang pasti tidak mengada-ada gitu ya. Nanti kita bicara soal itu di filsafat ketuhanan, bisa masuk di sana, metafisika. Nah ini ya kurang lebih tetap dan perubahan. Tetap dan perubahan, ini masih akan ada terkait dengan yang berikutnya. Lalu yang kemarin belum dibahas adalah mengenai Plato dan Aristoteles. Tapi saya nggak akan nyinggung banyak soal itu. Saya akan menarik benang merahnya terkait dengan apa yang saya bahas hari ini. Oke, baik. Selamat datang Pak Simon Untoro Simon namanya aslinya. Bisa bergabung. Saya akan share ke materi hari ini. Hari ini kita bicara banyak mengenai filsafat modern, tapi lebih pada ke munculnya dua gap ya besar, yaitu rasionalisme dan empirisisme. Tapi saya juga akan menyebutkan aliran yang lain, paling nggak hanya sekilas saja. Nah, intinya ada di sini. Oke, saya siap coba.
Nah, ini. Kelihatan sudah ya? Oke. Nah, dari foto ini aja udah kelihatan sebetulnya. Ada dua tokoh besar di sini yang muncul di sini, yaitu tengah-tengah. Ini bayangkanlah semacam agora, gitu ya. Tempat mereka diskusi. Di sana ada dua orang di tengah, yaitu Plato dan Aristoteles. Nanti kita akan lihat, paling enggak lebih dekat ya. Plato tangannya menunjuk ke atas. Ini sebenarnya namanya lukisan ya. Apalagi orang zaman dahulu ya, aliran lukisan mereka ketika mereka melukis itu ada makna di balik itu. Tentu zaman sekarang juga iya, tapi mereka sangat detail banget. Sekecil apapun itu ada maknanya. Nah, di sini adalah Socrates tangannya menunjuk ke atas. Plato maksud saya. Kemudian yang Aristoteles rekannya tangannya ke bawah. Ini di sini sudah kelihatan perbedaan bahwa nanti di sini bisa kita lihat semakin jelas perbedaan atau pembagian antara dua kelompok pemikiran, rasionalisme dan empirisisme. Di zaman Yunani sudah muncul, tapi bentuknya dulu belum ada istilah rasionalisme sebetulnya, belum muncul istilah itu. Kalau Plato berpikir bahwa yang paling utama di dunia ini adalah dunia ide nanti. Nah, nanti kalau yang Aristoteles adalah dunia real, itu yang paling utama. Jadi pengetahuan bisa didapatkan melalui dunia ide. Jadi semua yang ada di dunia ini adalah bayangan dari dunia ide. Dunia ide ini kamu bisa bayangkan adalah dunia di luar sana, di luar fisiknya, yang metafisik. Memang di sini sudah dibahas metafisik sebenarnya. Yang menginspirasi atau memberikan bayangan. Nanti kita akan lihat jelas ya perbedaannya bagaimana. Kemudian kalau yang dunia nyata atau dunia real, menurut Aristoteles, pengetahuan bisa ketahui dari real. Jadi misalnya nanti apel gitu ya. Ya apel ya bentuknya ya itu seperti yang ada di dunia nyata. Tidak ada yang konsep yang ideal tentang apel misalnya seperti itu. Oke, ini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Secara umum seperti ini paling enggak. Perjalanan filsafat itu seperti ini. Prasokratik, kemudian muncul Socrates sebagai penanda perbedaan pemahaman, kemudian abad bisa dikatakan sebagai abad ke-8 atau abad pertengahan, ketuhanan. Kenapa dikatakan gelap? Karena kita di sini nanti pemahamannya lebih kolektif. Nanti di sini kita belum memikirkan bahwa manusia itu subjektivitas manusia belum terlalu dibahas memang. Maka bagi zaman modern disebut sebagai abad ke-8. Di sini ada filsafat ketuhanan seterusnya memang lebih banyak dikuasai atau didominasi oleh pemahaman gereja gitu ya. Disinilah muncul kesadaran modern. Nah, di sini individu atau subjektivitas diakui keberadaannya begitu, semacam itu. Ini gambarannya adalah prasokratik ya, tadi sebelum Socrates. Kemudian ini Thomas Aquinas, dia membahas banyak hal. Kemudian di sini Descartes. Dia langsung loncat ke kesadaran. Nanti pada saatnya kita akan masuk ke daerah bagian filsafat ketuhanan. Kita kembali lagi. Di sini filsafat modern ya. Nanti alirannya banyak sekali. Lebih seperti ini. Yang saya bahas hari ini adalah rasionalisme dan empirisisme. Itu pun tidak banyak. Yang saya bahas hanya dua yang besar. Yang paling enggak yang kelihatan pro kontranya masing-masing begitu. Kita akan lihat. Nanti kemudian akan dicoba disatukan atau disintesiskan istilahnya oleh aliran kritisisme oleh Immanuel Kant. Kemudian muncullah aliran yang lain, idealisme, kemudian materialisme oleh Feuerbach dan Marx. Karl Marx, kalau misalnya kamu dalam konsep sosiologi muncul nama Marx, yaitu materialisme historis yang paling kuat di sana. Kemudian positivisme, Comte, itu juga sosiologi juga ada, Auguste Comte. Lalu ada eksistensialisme, Kierkegaard dan Nietzsche yang terkenal dengan quote-nya God is Tot, atau Tuhan itu mati. Jadi nanti kita pada akhirnya akan masuk ke filsuf-filsuf yang dikatakan sebagai pembunuh Tuhan. Maksudnya dia punya konsep bahwa Tuhan itu tidak diakui lagi di zaman, di eranya begitu. Kita kembali lagi ya. Nah, rasionalisme dan empirisisme di sini sudah muncul sebetulnya sejak zaman Plato dan Aristoteles.
pertama dunia ide yang penting, yang satu dunia real yang penting. Yang paling utama adalah semuanya ini adalah yang real itu ya, yang nyata itu. Sebuah pengetahuan, asal usul pengetahuan di situ ya. Nah, sedangkan dunia ide itu adalah muara dari pengetahuan yang ada di dunia ini. Jadi orang bikin meja itu punya ide akan meja seperti itu ya, Pak. Saya beri contoh. Misalnya seperti ini, apel. Nah, dalam Plato, bentuk apel yang ideal mungkin seperti ini. Ya, jadi ini juga gambar seperti ini pun juga menurut Plato mungkin ini juga gambaran yang nyata ya. Kita bisa membayangkan dunia ide apel yang sempurna itu seperti apa. Sedangkan di dunia kenyataan, apel ya seperti ini. Kalau memang ada yang bisa merah semuanya, ada yang merahnya campuran, ada yang warnanya mungkin malah apel Malang itu kan hijau, seperti itu. Bagi konsep, apalagi konsep Barat ya, apel yang ideal itu ya yang merah sempurna itu bentuknya seperti itu. Nanti kita akan mengkritik itu maksudnya. Nah, sedangkan dari sisi Aristoteles, apel itu ya yang real ya yang kita pegang itu. Jadi pengetahuan dari yang real, yang satu pengetahuan dari ide. Jadi mereka ini rekan tapi saling mengkritik itu. Kita melihat perbedaan. Oke. Nah, saya akan ngetes dulu ke kamu. Menurutmu permainan atau playground untuk anak-anak ini idenya dari mana? Ini belum masuk rasionalismenya apa ya? Belum. Ini masih antara dua-dua itu. Bisa dua-duanya mungkin. Menurutmu, ide si pembuat permainan ini itu dari mana? Silakan kalau mau jawab. Orang yang ingin bermain. Oke. Maksudnya dia punya gambaran membuat bentuk bangunan seperti ini itu dari mana idenya? Namanya dia, misalnya murni, dia belum pernah melihat sebelumnya, tapi dia mereka-reka begitu. Apa bagaimana? Menurut saya sih itu, Pak. Dia ngambil idenya kayaknya dari kayak bentuk castle gitu. Kan anak-anak kan suka kayak baca cerita-cerita gitu kan, kayak about like dragons and princesses and they live in like castles. So anggapannya itu kalau misalnya bangunan tempat main itu seperti itu, anak-anaknya itu bakal lebih inclined to play there. Jadi ya. Castle tadi ya. Bayangannya adalah imajinasinya castle. Tadi sebelumnya dia pernah mengamati. Ya. Kalau pernah mengamati berarti itu bisa kita golongkan nanti masuk dalam empirisisme. Karena butuh pengetahuan empiris yang real, yang bisa kita indrawi, yang kita bisa rasakan secara indrawi. Baik mata, pendengaran, tangan, sentuhan, dan seterusnya. Tapi kalau kita bayangkan, misalnya dari kata castle tadi, asal muasal ide castle itu dari mana? Kastil di Indonesia-nya, kastil itu dari mana? Idenya awalnya. Let's say arsitek yang pertama membuat kastil. Coba bayangkan, silakan boleh berpendapat boleh. Rumah bertumpuk, bangsawan, oke. Kita bisa melihat ya, zaman kapan muncul istilah bangsawan atau zaman monarki misalnya, kerajaan gitu, atau aristokrat yang rumahnya besar-besar seperti itu. Nah, idenya dari mana mereka bisa membuat bangunan seperti itu asal mulanya? Ya kalau misalnya berikutnya pasti orang bisa melihat, oh ya, bangunannya bagus ini. Saya mau tak buat yang seperti ini, paling enggak replikanya atau yang mirip dengan itu. Tapi pencetus pertama, katakanlah orang yang pertama yang punya ide membuat kastil gitu. Nah, dari mana idenya dia itu? Kan dia belum pernah melihat sebelumnya.
Dari mimpi mungkin Pak, mimpinya. Nah, dari mimpi, oke. Bisa jadi dari mimpi ya. Atau yang lain mungkin ada jawaban lain, Tafi ini. Ini menarik. Ada yang menjawab Matthew Ote, benteng bisa. Kalau belum pernah ada benteng, dari mana itu? Nah, ini menarik ini. Tumpukan batu, Pak. Bukan batu, oke. Jadi mungkin bisa saya taruh benang merahnya ya dari jawabanmu semua. Pertama tumpukan batu dulu, tempat berteduh begitu, kemudian nanti berkembang butuh namanya tower begitu, kan kastil selalu ada towernya biasanya, ujungnya. Nah, kemudian dan seterusnya berkembang seterusnya gitu. Oke, tapi menurut Plato ada ide tentang membuat ini. Jadi ada dunia ide ya untuk membuat kastil pertama. Karena orang sebelumnya belum pernah melihat kastil atau mungkin belum pernah melihat benteng sekalipun misalnya. Nanti kita akan melihat lagi ya. Saya coba tes yang berikutnya. Kamu melihat ini, orang ini menghadap kemana? Depan atau samping? Atau kemana? Depan. Depan Soalnya berarti itu oke. kayak perspektifnya kalau misalnya dia ngadep samping itu matanya ya ini ngomong kayak gambar Ya. gitu ya. Kalau misalnya dari samping dia ngadep ke sana gitu, itu berarti matanya harus agak lebih sideways sedikit. Terus the ear would have to be kayak miring, jadi ngadep keluar gitu, jadi kelihatan dalamnya seperti apa bentuknya. Oke. Ada punya perspektif lain mungkin? Silakan. Saya Pak, kalau menurut Ya, saya silakan. benar seperti ke Afrika kayak untuk kalau misalnya kita melihat ke sudut hidungnya yang ujung kanan itu kalau misalnya kita melihat ke sisi situ akan terlihat bahwa dia melihat ke samping, tapi kalau misalnya kita melihat ke mata dan juga bagian dari kupingnya menunjukkan bahwa gambar ini adalah gambar muka seseorang yang menghadap ke depan tapi dipotong. Oke. Ya. Berarti secara langsung Michael sudah menunjukkan ada dua sudut pandang. Oke, ada sudut pandang. Nah, ini nanti bisa kita lihat, ini termasuk karena kita mungkin sudah mengamati, jadi tahu ya. Jadi kita bisa membandingkan perspektif sudut pandang, angle, dan seterusnya. Tapi kemudian nanti akan muncul persepsi. Nah, sudut pandang kita kemana? Itu nanti kita akan melihat lebih jauh soalnya. Terima kasih, menarik jawabannya. Nah, kemudian kita masuk lebih dalam lagi. Di sini, di filsafat modern, terutama di bagian rasionalisme, itu pertama-tama dikenalkan oleh orang-orang ini. Dan yang disebut pertama di sini adalah disebut sebagai bapak filsafat modern. Kita bisa pahami ya, rasionalisme dari kata ratio, akal budi. Jadi bukan pengalaman, pengetahuan diperoleh oleh akal budi. Kamu tidak terpengaruh oleh siapapun. Mendapatkan pengetahuan adalah hasil murni hasil nalar. Seperti itu. Itu menurut Descartes. Nanti kita akan masuk ke sana. Nah, kita lihat sebentar sekilas perjalanan hidupnya seperti ini. Dia pernah masuk ke dalam kolesi Swiss ya, waktu itu. Dia studi ilmu alam, bahkan dia punya keistimewaan ketika dia berbaring tidur itu dia selalu mendapatkan ide-ide dalam pikirannya itu. Diberi semacam keleluasaan dia, karena memang dia suka beride. Ya, silakan ke toilet. Nah, kemudian dia pernah studi hukum dan bahkan studi matematika. Nanti ini salah satunya. Dia studi matematika, makanya nanti dia akan menghasilkan sebuah teori tentang geometri. Namanya kan René Descartes. Dalam bahasa Latin namanya adalah Renatus Cartesius. Makanya nanti kamu akan mengenal diagram Cartesius dari dia dalam matematika. Lalu kemudian selanjutnya, nah ini dia pernah menerbitkan karya Meditationes. Ya.
De Prima, Filosofia. Jadi ini adalah hasil meditasinya dia, permenungannya dia soal filsafat, begitu ya, prinsip filsafat. Bahkan dia akhirnya dimusuhi oleh, saya baca sedikit dari sumber yang lain, dia dimusuhi oleh Romo-Romo Yesuit itu ya, karena memang pemahamannya berseberangan, begitu. Karena dia akhirnya murni ke sini, ke filsafat ya, sini. Subjektivitasnya kuat. Nah, kita akan menggali lebih dalam. Paling nggak latar belakang pemikirannya begini. Kita bisa bayangkan seorang tokoh itu dari hidupnya ya. Dia adalah bangsawan, aristokrat. Kemudian dia berkontak dengan Thomas More di Inggris. Dia orang Perancis, tapi dia kontak dengan orang Inggris, Thomas Hobbes, dan yang lainnya. Dia menjadi musuh kaum Yesuit karena dia punya ide yang nyeleneh ya. Dalam artian memang waktu itu kan orang pastor-pastor ya, pemahamannya masih ada bawaan konsep abad pertengahan, filsafat abad pertengahan. Kemudian tapi dalam kesendiriannya di barat, dia menemukan asas kontemplasi atas kebenaran. Ini nanti yang dia tuliskan nanti. Kemudian, nah ini adalah karyanya. Nanti yang menarik adalah dia punya satu metode, namanya metode meragukan atau menyangsikan. Ketika kamu sanksi, kamu ragu akan sesuatu, itu kamu sudah mikir. Nah, satu hal yang bagi dia pasti adalah ketika aku menyangsikan, ketika aku meragukan, maka aku ada. Ketika aku berpikir, maka aku ada, aku eksis. Di sini secara nggak langsung menjadi fondasi bahwa yang utama adalah ini. Ketika kamu berpikir, maka kamu ada. Subjektivitas mulai diakui. Cogito ergo sum, itu yang paling terkenal. Aku berpikir maka aku ada. Kalau nggak mikir, ya maka nggak ada, begitu ya. Seperti itu. Karena ketika manusia menyangsikan, ketika manusia berpikir, dia menyadari apa yang dia pikirkan, apa yang dia sedang pikirkan. Dia sadar, dia aware, semacam itu. Berangkat dari metode sanksinya dia. Ketika kita mikir, ini kok aneh, kita mulai meragukan. Nah, itu menjadikan metode meragukan itu menjadi sebuah titik tolak bahwa manusia itu berada ketika dia meragukan, ketika dia berpikir. Maka di sini rasio berkembang. Nah, ini subjektivitas lewat kesangsian metodis. Ketika kamu meragukan, ketika kamu berpikir, nalar, otomatis proses selanjutnya adalah kamu memilah-milah. Kamu ngerti, oh ini bagian mana, bagian ini, bagian itu. Kamu tahu jelas, oh ini untuk kasus ini cocok. Mungkin kalau dalam pelajaran sehari-hari, kamu kan diajak untuk menganalisis ya. Teori ini cocok untuk kasus ini. Tapi bisa juga dilihat dari sisi ini. Bisa. Tapi tetap tidak dicampur ya. Menurut kajian teori ini adalah ini. Kajian teori itu adalah itu. Seperti itu. Jadi perlu dipilah-pilah. Seperti kamu tadi menyaksikan satu wajah dilihat dari dua sisi yang berbeda. Itu artinya memilah-milah. Dari sudut ini terlihat seperti ini. Dari sudut sekian akan terlihat seperti ini. Dari angle itu berbeda. Secara nggak langsung, manusia berpikir itu mengajak manusia sendiri untuk melihat dengan mengerti, memahami dengan jelas dan terpilah-pilah. Seperti ini. Clara et distincta. Clear and distinct. Nah, kalau kamu nggak mikir ya nggak ada. Jadi pentingnya kesadaran, itu penting. Seperti ini di chat ya, kamu lihat ya. Misalnya tidur, pingsan, meninggal itu nggak sadar. Subjektivitas kita hilang, betul ya. Kita tidak ada bedanya dengan hewan. Hewan mungkin punya emosi, tapi untuk menyadari itu perlu dites lagi. Nah, kita hanyalah mengikuti apa yang digerakkan oleh tubuh kita secara alami. Misalnya kita lapar ya, kita pengennya cari makan kan begitu. Tapi karena ada kesadaran, kita bisa ngerem. Belum ada makanan, wah, aku harus mikir nih, buat apa? Jadi ada penundaan. Manusia kan berkembang ya. Dari awal ketika nomaden, itu kan fase manusia mencari makan, berburu, dan seterusnya kan. Lalu kemudian mereka berkembang, kalau berburu terus nggak bisa ini. Habis lama-lama makanan. Jadi perlu bercocok tanam.
mikir bagaimana caranya bercocok tanam, beternak, menetap. Nah, di situ mereka mulai melihat perbedaan antara dirinya dengan makhluk lain. Ketika kamu nggak mikir, nggak sadar, katakanlah kamu hanya bergerak gitu ya, ngikuti nafsumu begitu, entah kamu mau kemana gitu, dan kamu nggak sadar. Bahkan kamu mungkin ada istilah apa ya, mimpinya berjalan seperti itu ya. Nah itu juga tidak bisa dikatakan kamu sadar, berarti kamu nggak ada, gitu ya. Kamu hanyut dalam memorimu yang membuat kamu muter-muter gitu, tapi kamu nggak melihat apa yang di depanmu, itu juga kamu nggak sadar. Atau kamu ngantuk ya, paling gampang sih ngantuk, kamu nggak sadar, seperti itu. Artinya bahwa manusia bukanlah manusia ketika dia nggak sadar. Subjektivitasnya tidak ada kalau dia tidak sadar. Caranya sadar adalah pertama-tama berawal dari meragukan. Sebetulnya dalam proses belajar itu bisa sih, kamu bingung, pertama kali bingung, berarti kamu kan mikir, ada proses berpikir yang sana. Kamu meragukan, apa iya? Betul. Terus kamu coba mencari tahu lebih dalam. Disitulah subjektivitas mulai ada, seperti itu. Jadi, subjektivitas itu muncul lewat pikiran kita sendiri. Bukan dari kitab suci yang kita baca. Bukan dari dongeng. Bukan dari prasangka. Bukan dari omongan orang lain yang tanpa kita pikirkan lagi. Kebanyakan orang kan terpengaruh sama orang lain. Kebanyakan kita hanya terima jadi apa yang kita baca. Kebanyakan kita terima apa yang kita dengarkan, kita percaya aja gitu. Itu subjektivitas tidak ada. Kalau kamu tidak memikirkan kembali apa yang kamu baca. Karena kitab suci pun juga perlu ditafsirkan, perlu dipikirkan. Perlu dipahami maknanya. Kalau kamu sehari-hari ada kegiatan merefleksikan, menulis refleksi gitu misalnya. Kamu berarti juga ikut berpikir, apa yang bisa aku ambil maknanya dari kegiatan ini paling tidak. Bukannya sekedar hanya jalan aja gitu, ngikut aja. Gitu. Berbeda dengan orang yang berpikir, baru dia bergerak, menentukan bertindak. Oke, aku mau ikut acara ini karena aku tahu tujuannya untuk apa, maknanya apa, seperti itu ya. Sedangkan kamu hanya ikut tapi nggak tahu apa ya, tadi ngapain ya, nggak tahu, lupa, apalagi kata lupa, tidak aware, tidak sadar. Bahkan kamu, ya ini, kalau kamu mempertanyakan segala sesuatu, apalagi dalam hal ini memperbarui ranah filsafat dari abad pertengahan bahkan sebelumnya, lebih mempertajam lagi. Meskipun sebetulnya benih-benih aliran filsafat sebelumnya juga sempat muncul ya. Di sini diperjelas bahwa kesadaran adalah yang utama. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Hanya berhenti di sini tidak bisa diakui sebagai kesadaran. Perlu disangsikan, perlu diragukan, perlu dipertanyakan, ditanya-tanyai. Karena dalam semua ilmu pasti ada pertanyaan, perumusan permasalahan kan. Betul kan? Untuk mencapai sebuah pengetahuan baru selalu ada rumusan permasalahan dan biasanya berupa pertanyaan. Entah itu pertanyaan yang nanti kita bahas, misalnya dalam penelitian-penelitian itu ada kuantitatif, ada kualitatif, ada pertanyaan selalu yang harus dijawab, dibuktikan mungkin lewat penelitian itu. Paling nggak ada siap sanksi dulu. Kita harus menyaksikan dulu, meragukan. Ini adalah dasar yang pasti dan tidak tergoyahkan, yaitu adalah cogito, aku berpikir. Cogito artinya adalah aku berpikir, seperti itu. Jadi apa yang kita indrawi, yang kita lihat, kita persepsi dulu kan. Kalau hanya sampai di situ, kita belum sampai kepada kesadaran, belum. Batanya adalah kesangsian metodis. Jadi kita harus sanksi dulu. Kita mempertanyakan, kita bertanya-tanya, kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Kita meragukan. Itu adalah dasar dari yang tak tergoyang dari cogito. Sehingga meraih kesubjektivitas. Nah, maka dari itu,
Karena bagi Descartes yang paling utama kita sebagai manusia ini adalah, karena dia konsepnya adalah rasionalisme ya, yang paling utama adalah cogito, ide yang dipikirkan. Dia percaya dalam konsepnya dia itu, dia percaya setiap manusia punya ide bawaan. Jadi kamu bisa bayangkan ya, bayi lahir itu punya ide bawaan. Manusia yang lahir itu sudah punya ide bawaan, hanya butuh waktu dan ya kesempatan kapan untuk mengeluarkan ide itu. Seperti itu, ide bawaan. Kalau misalnya dijabarkan lagi, ya ini nanti ujungnya sampai ke sini. Bahwa ada ide bawaan dari mana, ini nanti seolah-olah memang, wah ini Descartes ini masih terkait sama yang sebelumnya, tentang filsafat pemahaman soal keberadaan Tuhan, begitu ya. Memang betul, masih ada. Karena apalagi dia, kalau kita lihat di masa hidupnya, dia tinggal di kolesi Yesuit atau sebuah kolese itu kan rumah studi yang dan sistem asrama modelnya seperti itu. Dan dia hidup bersama dengan para biarawan seperti itu ya. Nah, di sini dia dibagi. Ada res cogitans, pikiran. Kemudian dia bedakan dengan res extensa, kesjasmanian. Ide bawaan di sana memuat ada ide pikiran, kesjasmanian, dan kemudian yang paling sempurna adalah ide tentang Allah itu sendiri. Ide tentang yang lebih berkuasa, yang mengatur hidup ini, itu ide bawaan. Karena menurut rasionalisme ini, yang paling utama adalah yang dipikirkan. Ketika kita tidak memikirkan, ya tidak ada ini, tidak akan muncul kesadaran. Hanya ide bawaan saja, apakah berarti bahwa dia sudah menjadi manusia atau subjektif atau dia menjadi subjek? Subjektivitas ya. Belum. Yang paling utama adalah dia ingin menggali itu lebih dalam lagi. Maka perlu ada pikiran. Ya, itu adalah hasil yang dipikirkan tadi. Disangsikan dulu, kemudian dipikirkan, dipertanyakan lagi, mungkin muncul pikiran lagi yang baru, dipikirkan lagi nanti mungkin, jadi bisa berkembang semacam itu. Maka kalau kita bisa melihat, karena dia percaya ada ide bawaan, ketika ditanya dari mana ide bawaan itu, dia hanya bisa menyebut, ini dia mengatakan ide bawaan itu ya dari yang mengadakan kita, Allah sendiri, dalam istilahnya dia Allah sendiri. Ide sempurna sebenarnya dari yang kesempurnaan itu. Tapi kita bisa sampai ke sana kalau kita mengembangkan ide bawaan. Karena bagi dia yang paling utama adalah akal budi. Oke. Sampai di sini dulu. Silakan jika ada yang berpendapat. Ini yang saya sampaikan adalah hal yang paling basic, paling enggak dalam filsafat modern. Nanti kalau udah masuk yang lain-lain, ya harus runut begitu. Mungkin saya nggak akan sampai menjelaskan sampai Kant dulu sampai hari ini. Paling enggak sampai ke empirisisme dulu. Sebagai lawan diskusinya. Dari Descartes kan dia juga kontak dengan orang-orang empirisis seperti Hume. Thomas Hobbes juga. Semacam itu. Dalam setiap zaman, dalam kajian filsafat itu selalu ada pro kontra. Silakan Bu Tini, open mic saya. Ya, saya mau memberi komentar. Selama saya mengajar, itu satu hal yang saya selalu tekankan untuk tolong bertanya. Ya, karena kebiasaan yang saya lihat dari tahun ke tahun itu adalah begini. Generasi kita, anak Indonesia ini mungkin ya karena adat kultur timur bahwa yang dituakan atau otoritas itu harus kita hormati. Ya, itu semacam seperti hukum yang tidak tertulis. Otoritas itu harus kamu hormati, seperti orang tua, guru dan sebagainya, sehingga kamu itu kalau otoritas yang berbicara, maka pasti kamu tidak bisa menerapkan idenya atau konsepnya René Descartes. Kenapa? Karena adapting teori, adapting itu meragukan segala sesuatu, itu pasti nggak bisa kamu lakukan karena kamu di bawah pressure.
Ini menurut saya, sehingga saya kadang-kadang itu saya mengatakan, apalagi model sosok-sosok apa yang kalau bidang studinya itu menyeramkan, terus gurunya dianggap juga menyeramkan, nah maka akhirnya kamu menjadi under pressure sehingga kamu tidak akan berani bertanya. Saya selalu mengatakan, kalau saya mengajar, saya mengatakan begini. Sorry, saya belum buka video, nggak enak ngomongnya kalau nggak pakai video. Iya. Silakan, Bu. Nah, jadi semacam begini, kalau saya ngomong A, maka tidak ada satupun yang akan membantah omongan saya A. Nah, ini sebenarnya merupakan keprihatinan saya mengapa saya waktu itu selalu mengusulkan untuk adanya filsafat ini tadi. Mengapa? Karena kalau saya ngomong A, saya keliru, kamu tetap ya dan amin. Ya kan? Seperti itu, ya. Nah, apapun yang saya katakan kamu pasti ya dan amin. Nah, itu yang saya kadang-kadang bingung. Nah, pertanyaan saya tidak menyalahkan kamu ya. Sekali lagi, saya tidak pernah menyalahkan kalian karena apa? Kalian itu dibentuk oleh culture, oleh habit, oleh segala macam lah, opini dari yang sudah-sudah bahwa kamu harus ya dan amin begitu. Pokoknya otoritas ngomong nggak mungkin salah. Padahal saya mengatakan bahwa saya kemungkinan besar saya salah dan bisa salah, tapi ya itulah tadi, itulah ada timur yang mungkin untuk sekarang itu kurang pas. Nah, sekarang gimana ini Pak Krisma? Seandainya ada anak-anak ini mau meragukan segala sesuatu, mau bertanya, dan itu adalah sebuah jalan menuju kebebasan ya, karena refleksi itu tidak boleh dibatasi, oke? Setuju nggak? Oke ya. Nah, seandainya melakukan itu, kira-kira gimana Pak Krisma supaya mereka nggak takut begitu? Untuk mereka karena memang untuk supaya kamu kritis itu kamu harus bertanya why, terus doubting, tidak berikan langsung ya dan amin begitu, harus bertanya. Dan itu gimana? Yang terbaru ada buku dari Adam siapa ini, ini anak saya lagi membaca dan itu katanya bagus sekali, bukunya ada diambil dari Adam, saya lihatnya, judulnya Think Again yang ditulis oleh Adam Grant. Nah, bayangkan Adam Grant itu penulis baru ya, maksud saya era sekarang. Itu mengambil teorinya René Descartes dengan mengatakan salah satu konsep yang diajarkan untuk sukses itu adalah kamu harus doubting everything. Doubting everything. Itu adalah salah satu kunci untuk kalian sukses. Nah, pertanyaan saya, apakah pendidikan di Indonesia ini siap untuk menerima anak-anak yang always doubting everything? Gimana ini Pak Krisma? Kalau saya pribadi itu kembali ke hal yang perlu kita persiapkan adalah pertama-tama ya, ketika anak takut untuk bertanya, ya sarananya adalah diberi wadah, diberi kesempatan untuk bertanya. Paling enggak dalam hidupnya, dalam keluarga, itu ada ruang untuk itu. Kalau misalnya tidak ada ruang yang semacam itu, ya sulit, apalagi ketika anak bertanya dibungkam begitu ya. Dalam artian itu ya tidak boleh tanya-tanya gitu ya. Saya memahami bahwa manusia itu sejak kecil itu pasti punya banyak pertanyaan dalam hidupnya. Tetapi ketika anak bertanya, kenapa sih kok ada hujan? Kenapa sih kok Bude kok harus mati? Kenapa manusia ada kematian? Semacam itu. Nah, semacam itu pertanyaan yang sebenarnya umum sekali, dan anak kecil ketika menyaksikan itu kan secara nggak langsung ketika dia bertanya ada proses keraguan sebetulnya. Dan di sana kalau biasanya orang tua itu kalau komentar secara umum ya zaman sekarang saya kira ada 1-2 kurang lebih seperti itu. Tapi umumnya biasanya antara tidak tahu atau disuruh diam, intinya begitu. Nah, menurut saya kalau dari segi pendidikan sendiri, pertanyaannya adalah apakah guru siap atau tidak? Itu kembali bagaimana pendidikan menjadi seorang guru dan komunitas setempat itu juga cukup menjamin. Misalnya kita dalam tanda kutip kita kumpulnya sama siapa sih? Kalau kita kumpul-kumpulnya dengan orang-orang yang cukup kritis, itu akan membangun habit untuk bertanya atau diskusi, untuk menggali. Pertanyaan sebuah tidak hanya menandakan bahwa anak itu sedang berpikir atau meragukan sesuatu, tapi itu sebuah jalan menuju sebuah pengetahuan yang lebih objektif atau lebih murni gitu ya. Adanya dialog paling tidak. Kalaupun dia memang butuh pembuktian yang nyata empiris, nanti kita masuk dalam empirisme ya. Dia ada ruang untuk itu. Mungkin kalaupun
dalam IPA pun, dalam pelajaran IPA, saya menyadari banget, meskipun IPA ada praktek lab dalam IPA ya, kita mungkin bertanya, Pak, dari mana sih Lavoisier itu bisa berpikir soal konsep kimia itu? Kamu diajarin Lavoisier belum? Yang IPA, sudah belum? Mestinya sudah ya. Lavoisier itu di kelas 10. Oh, kelas 10 ya? Itu Ya, teorinya? sekarang kalau yang kelas 11-12 Lavoisier sudah. Lavoisier kan Ya, jadi oke. kelas 10. Atau misalnya hukum Boyle ya, kalau salah ya, saya lupa ya. Fisika itu ada ya, Boyle ya. Nah, itu pernah nggak bertanya, dari mana asal-usul rumus ini? Nah, kebanyakan diberikan rumus, kita disuruh ngikuti, kan begitu. Nah, itu kembali lagi ke konsep dasar pendidikan kita mau dibawa kemana. Menurut saya kembali ke sana. Jadi banyak aspek sih yang perlu diperhatikan. Nggak bisa hanya misalnya satu guru gitu ya. Ya mungkin dia saja yang bisa yang seperti itu, karena dia mungkin komunitasnya berbeda dengan yang lain. Beda dengan pendidikan pendidikan gurunya juga perlu disoroti juga. Dan birokrasi pendidikan, konsep Kementerian Pendidikan juga perlu diperhatikan. Hasilnya itu memang bisa jauh sekali kita mikir dalam. Mungkin yang lain ingin memberikan komentar, silakan. Ya, mungkin kalian bisa mengatakan apa kesulitan ya. distractionmu untuk kamu bisa menjadi seorang kritis yang harus doubting everything itu gimana? Apa yang menjadi? Silakan, ini akan berada di dalam forum ini aja, tidak akan keluar. Ya, Pak Risma? Ya, betul. Silakan, ini ada yang di chat, ada yang nulis di chat. Yang OT saya tahan dulu ya. Pak, kalau misalnya kami mampu mempertanyakan dan meragukan sesuatu, namun kurang mampu untuk mencari jawaban dari apa yang kami lakukan, serta mengaplikasikan serta menunjukkan ke dunia, apakah kami tetap dianggap ada di dunia, atau malah belum memiliki waktu untuk ada di dunia. Karena biasanya kami dinilai dari hasil-hasil ide kita untuk dianggap memiliki suatu pencapaian. Ini pertanyaan menarik ini. Kalau menurut Descartes, ketika kamu meragukan sesuatu dan kamu bertanya, dan kamu mungkin mencari jawabannya, dan mungkin belum nemu mungkin. Proses meragukan itu membuat kamu sadar dengan dirimu. Kamu sedang meragukan itu. Kamu sedang menghadapi apa? Kamu menjadi sadar secara pribadi. Karena Descartes ini ranahnya lebih ke pribadi dulu. Meskipun dalam kenyataannya Descartes juga butuh teman diskusi. Tapi dalam konsepnya dia tentang rasionalisme, dan apalagi ini adalah nanti mulai munculnya setelah Descartes ini kan muncul subjektivitas, mulai diakui dalam filsafat. Kamu sebagai subjek, kamu sadar nggak kamu ada? Itu diukur dari kamu meragukan sesuatu atau tidak saat ini. Kamu sedang mikir nggak? Kamu sedang mempertanyakan segala sesuatu tidak? Atau paling nggak bertanyakan sesuatu dan kamu gali. Itu sudah dianggap bahwa kamu ada. Maka aku ada. Ini seperti yang saya alami, ini pengalaman seperti ini yang ditanyakan oleh Dinda ini adalah sudah saya pernah alami waktu saya kelas 3 SD. Kelas 3 SD saya sempat bertanya bahwa dari mana asal usulku? Dari mana asal usulku? Oke, aku dari bapak ibuku. Dari mana bapak ibuku? Katakanlah tubuh manusia ini adalah fana. Tubuh manusia ini hanyalah sementara. Jiwaku ini dari mana? Nah, secara nggak langsung saya kan pakai konsep jiwa dan tubuh ya. Berarti secara nggak langsung berarti ada dualisme. Nanti itu sebenarnya konsepnya Platus. Dari mana jiwaku? Waktunya dari mana? Gitu. Saya mundur terus sampai ke teori Big Bang pun. Siapa yang menciptakan teori Big Bang? Apakah hanya sekedar ledakan Big Bang kemudian dinamai Big Bang? Ataukah itu sebuah siklus? Ataukah ada hal lain sebelum Big Bang? Semacam itu sempat saya muncul pertanyaan seperti itu. Nah, ketika kamu muncul pertanyaan seperti itu menurut Descartes kamu sudah proses berada karena kamu berpikir dalam pemahaman Descartes ini. Meskipun kamu belum menemukan jawaban yang pasti, kamu membutuhkan ilmu, mungkin membutuhkan ruang komunitas untuk ngobrol, berdiskusi. Ya. Tapi ketika kamu ngumpul dengan teman sekalipun, misalnya kamu diskusi ya, katakanlah kamu diskusi dengan guru, kamu bertanya, gurunya memberikan jawaban. Kalau kamu puas dengan jawaban gurunya, juga belum sampai ke sana. Kamu harus mempertanyakan lagi, menggali lagi, semacam itu. Saya menangkapnya kurang lebih seperti itu.
Pak Timon sepertinya mau ingin berkomentar, silakan. Dari gesture kelihatan. Silakan, Pak. Ya, saya mulai dengan yang agak agak nyelekit dulu ya. Teman-teman Ya. tolong nggak usah percaya sama Pak Krisma lah. Ya, boleh. Karena kalau kalian percaya, berarti kamu hanya ikut aja. Iya, harus Berarti harus mungkin kamu nggak meragukan, Pak mikir. Krisma. Jangan percaya sama Bu Tini lah. Betul. Dan jangan percaya sama saya. Iya, harus meragukan. Dan ini serius, teman-teman. Kami ngomong seperti ini serius. Betul. Betapa pentingnya kemudian Descartes ini sebenarnya membuka satu tradisi baru untuk pencarian sendiri. Artinya kalau teman-teman itu curious pada suatu hal, itu jangan selesai setelah bertanya sama orang-orang yang katanya ahli. Tapi kamu cari sendiri juga, lalu buatlah refleksi sendiri, yang barangkali refleksinya itu nanti akan menyaingi para orang-orang yang sudah disebut ahli itu. Betul. Ya, selalu seperti itu. Nah, dari situlah sebenarnya kita atau Descartes itu membawa pada tradisi orang yang tidak mudah ikut-ikutan begitu. Nah, ini menjadi kritik terhadap apa sebenarnya? Tadi yang disebut sebagai masa abad pertengahan itu sebenarnya adalah masa ketika filsafat tidak berkembang, sementara yang sepenuhnya berkembang itu adalah teologi di Eropa, teologi Kristiani. Nah, dalam teologi Kristiani itu mayoritas keyakinan umumnya begitu ya. Itu apa kata paus, sudahlah kita ikut saja, begitu. Atau apa kata pastor, sudahlah kita ikut saja. Apa kata kitab suci, apa kata dogma atau dogma ajaran gereja, begitu, sudahlah kita ikut saja. Nah, ini bersamaan juga dengan masa-masa penemuan-penemuan. Ya. Saya ambil contoh misalnya teman-teman kalau membaca, kalau yang Kristen ya, membaca kitab suci itu di kitab Kejadian itu kan sebenarnya kelihatan gambaran tentang alamnya itu bukan alam bumi yang bulat gitu kan. Tapi bumi yang sebenarnya kurang lebih datar begitu kan. Nah, itu sesuai dengan gambaran alam pada masa zaman Israel kuno memang. Nah, orang-orang percaya saja sama itu. Nah, bersamaan dengan masa-masa Descartes ini muncul orang-orang seperti Galileo Galilei, Copernicus, kemudian ya Christopher Columbus dan teman-teman yang lain itu yang ternyata membuktikan bahwa kemampuan manusia itu sedemikian luar biasa juga. Persis disinilah teman-teman, kalau minggu lalu itu saya mengatakan bahwa kita harus membuat pembedaan ya antara kebenaran iman dengan kebenaran akal budi misalnya begitu ya. Persis di sini juga kita perlu membedakan antara ini kebenaran menurut kitab suci, dan kitab suci itu ditulis oleh penulis kitab suci pada masanya dengan pengetahuan sesuai dengan masanya itu. Maka berbeda dengan pengetahuan kita di masa sekarang. Nah, kembali ke soal yang tadi, Descartes itu mengajak untuk ayo kita ragukan semuanya. Termasuk klaim-klaim yang sebelumnya itu disampaikan hanya berdasarkan pada karisma atau berdasarkan pada bahwa ini adalah wakil Tuhan di dunia dan seterusnya begitu. Terus bagaimana mencapai pengetahuan? Cari sendiri dengan pikiran kita. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu. Pertanyaannya Bu Tini tadi sebenarnya sangat menarik. Apakah dan memang benar itu? Apakah guru-gurunya siap? Iya. Saya tidak cukup yakin ya. Cukup yakin, Saya tidak cukup yakin. Harus dibongkar semuanya. Ya, karena salah satu yang menurut saya paling dasar itu sebenarnya adalah kita itu seringkali punya banyak pertanyaan itu kan ketika SD. Ya, betul. Dan menurut saya yang paling tidak siap menjawab banyak pertanyaan itu adalah guru-guru SD. Nah, itu jadi masalah kemudian karena ketika SD sudah nggak bisa ngomong banyak begitu, nanti terbawa ke SMP dan ke SMA. Tapi memang secara umum kultur untuk guru mau belajar banyak hal termasuk pada muridnya, pada pertanyaan-pertanyaan muridnya itu memang belum terbangun di Indonesia. Itu komentar saya, terima kasih banyak. Diskusinya menarik. Ya, terima kasih Pak Simon. Nah, tadi saya langsung ingat akan tradisi pendidikan yang lama sebenarnya, yang klasik ya. Gimnasium misalnya. Gimnasium itu semacam asrama yang
semacam kolese gitu, gedungnya besar, itu ada ruang studinya, ada perpustakaannya, ada tamannya besar dan seterusnya, dan mereka semuanya di situ. Saya jadi ingat pada masa-masa itu yang saya pernah membaca ya, meskipun saya sendiri juga meragukan. Anak-anak SD itu yang mengajar adalah sekelas profesor. Karena banyak pertanyaan itu ada di mana-mana di masa SD. Nah, pada zaman sekarang atau mungkin sistem pendidikan kita itu menurut saya tidak terlalu ke arah sana, bahwa anak SD itu yang Terbalik kita kebalik itu. begitu ya. Harusnya Yang SD itu harusnya mengajar justru SD itu harusnya profesor. Karena profesor tahu yang paling basic. Iya. Basic-basicnya ilmu itu tahu profesor biasanya kan seperti itu ya. Sedangkan yang mengajar kuliahan ya nggak apa-apa, yang S2, S3 nggak masalah, S1 Paling pun gampang nggak ajar masalah S3. gitu. Iya, paling gampang ajar S3. Karena S3 sudah paham banyak, kita hanya Jalan memoles. sendiri. Ya, malah justru kebanyakan aktivitasnya asinkron. Kalau dalam sinkron. Jadi cuma aktivitas mandiri, diberi research sama kerjakan, kamu nanti tinggal ujian. Dan ini ada bimbingan juga seperti itu ya, tapi kan nggak intensif seperti Iya, SMA. nggak perlu. Suruh aja baca lagi, cari sendiri. Iya, kita betul. Oh, buku ini cocok enggak, paling gitu aja paling. Tapi setelah itu dia kan narik sendiri. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi budaya pendidikan sendiri pun sudah berbeda. Kalau memang idealnya adalah anak-anak SD yang mengajar adalah sekelas S3 atau profesor, semacam itu. Itu untuk menampung pertanyaan. Nah, sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan atau mungkin komentar? Mungkin dari anak-anak boleh loh komentar. Ini tadi ada pertanyaan yang saya keep. Ada tidak ilmu filsafat yang tentang sesuatu yang terbatas ya? Ilmu filsafat tentang sesuatu terbatas sih ya ada sih. Filsafat itu kan pada dasarnya kan tidak pernah sampai di final ya. Artinya terbatas tuh ya. Filsafat pada zaman ini pasti dikritik pada zaman sesudah. Maksud pertanyaan tadi itu maksudnya apa? Kayaknya nggak kurang jelas deh. Ilmu filsafat terbatas ataukah mungkin bayangan coba bagi... OT mungkin bisa cerita. OT coba OT bisa filsufnya. cerita. Maksudnya ini adalah apakah mungkin dalam mindsetmu itu filsafat itu terbatas? Tentang sesuatu yang terbatas itu loh Pak. Kan ada ilmu filsafat yang untuk sesuatu yang tak terbatas. Berarti ada kebalikannya. Bukan, aku nyari kebalikannya. Sebetulnya filsafat ini mengkaji sesuatu yang terbatas semua sebenarnya. Karena setiap filsafat nggak ada yang berdiri dan berhenti gitu ya. Atau mungkin dia yang paling berarti nggak terbatas. Paling atas. Nggak terbatas mestinya. Mesti nggak terbatas filsafat karena kita karena imajinasi tidak bisa dibatasi kan? Iya, memang nggak dibatasi sebetulnya. Ilmu filsafat sendiri pun di satu era itu nggak pernah mandek, nggak pernah selesai gitu ya. Itu dianggap sebagai yang paling tertinggi gitu ya, nggak mungkin. Pasti akan dibantah lagi dan dikritisi kekurangannya di mana, termasuk rasionalisme ini. Seperti itu. Oke, ya. Seperti itu. Saya lanjut dulu ya. Nah, nanti dalam perkembangannya ini yang dipahami oleh Plato dipakai lagi sebenarnya. Ada dualisme jiwa dan badan di sini. Jiwa yang mengendalikan badan. Jadi badan itu seperti objek ya. Jadi dalam hal ini pemahamannya dia jiwa itu yang bisa mikir. Kalau saya memahami. Jadi akal budi rasional sosial. Nah, dalam etikanya di sini kan jiwa menguasai badan, asal terkendali. Manusia bebas secara spiritual karena memang apa ya? Dalam prakteknya yang lebih mengendalikan tubuh kita adalah rasio, akal budi. Di sini nanti kita bisa melihat ya, di sini kita terlihat sebetulnya secara nggak langsung masih ada bawaan pemahaman soal jiwa dan badan itu terpisah, dualisme ini ya. Itu kan sebenarnya dari zaman abad pertengahan ada, masih terbawa sebenarnya, masih. Nah, tadi sudah. Oh ya silakan, ada yang minta izin ambil makanannya, monggo silakan. Lapar mungkin pasti. Kemudian di sini otonomi manusia tidak mutlak karena penyelenggaraan ilahi. Nah, di sini kelihatan bahwa sebenarnya secara etika di sini nafsu bisa dikendalikan oleh rasio. Cinta, benci. Misalnya orang bisa kalau dalam filsafatnya Seneca ya, dalam stoik misalnya stoa itu, filsafat stoa, cinta itu
katakanlah cinta yang badani itu bisa dikendalikan. Kita bisa menahan diri supaya nggak nafsu seperti itu. Atau rasa benci bisa kita kendalikan. Nah, dalam Descartes masih memegang itu ya, apalagi rasio yang paling utama ya. Akal budi, gairah itu bisa dikendalikan. Maka di sini otonomi manusia. Nah, ini termasuk ada pro kontra sebenarnya. Otonomi manusia tidak mutlak. Meskipun manusia punya rasio dan di situ adalah letak otonomi. Otonomi itu adalah bisa kamu bayangkan, kamu tuh punya kesadaran, kamu punya kebebasan berpikir, jadi kamu bisa mengendalikan tubuhmu gitu ya. Otonomi itu kurang lebih seperti itu. Tapi di sini dikatakan otonomi manusia tidak mutlak karena ada penyelenggaraan ilahi. Tadi ingat bahwa sebelumnya ide kan dia memahami ada ide bawaan. Nah, ide bawaan itu dari mana? Dari yang sempurna. Jadi di satu sisi Descartes itu mengajak kita untuk berpikir secara mandiri, mencari jawabannya sendiri, menggali terus, begitu, tidak pernah puas dengan jawaban orang dari akal budi digali, tetapi di sisi lain kita diperlihatkan bahwa tetap ada batasannya, begitu ya. Kita tidak bisa menjadi pikiran yang infinity, yang tak terbatas begitu. Pikiran kita pun juga terbatas karena ada penyelenggaraan ilahi ini sendiri. Dalam berjalan waktu begini. Nah, ini problemnya. Itu mengandaikan bahwa pikiran dan kesadaran melukiskan kenyataan di luar kesadaran itu melalui refleksi diri. Nah, kemudian teori ini disebut sebagai representasionisme. Apa yang kamu lihat di dunia kenyataan itu adalah hasil dari bangunan kesadaran yang kamu buat atau yang kamu lakukan. Proses bertanya, proses mencari pengetahuan, dan seterusnya. Terus kemudian membuat kamu jadi melihat sesuatu. Saya pernah langsung ingat sesuatu malahan. Saya pernah nonton film begini. Cogito ini sangat cocok banget dengan film ini, tapi saya lupa judulnya apa. Jadi ketika ada konteksnya ini masih konteks eksplorasi dunia ya. Jadi konsepnya seperti pada zaman Columbus menemukan benua atau melihat paling enggak. Karena nama Amerika juga diambil dari Amerigo Vespucci, beda ya. Di film itu ada adegan begini. Orang Indian dan orang Barat, orang bule, orang kulit putih begitu. Orang kulit putih. Orang Indian tidak melihat di laut itu ada apa-apa. Yang melihat orang kulit putih melihat ada kapal. Di film itu diperlihatkan seperti itu. Jadi orang kulit putih yang di daratan itu memperingatkan orang Indian ini supaya hati-hati. Ada kapal di sana. Tapi orang ini nggak melihat karena tidak ada konsep kapal di suku Indian. Di film itu diperlihatkan seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Apa yang bisa kamu lihat itu karena ada pengetahuan yang kamu dapatkan. Jadi kesadaranmu itu menentukan apa yang ada di kenyataan yang kamu lihat seperti itu. Makanya disebut sebagai representasionisme. Kelemahannya di situ. Jadi apa yang kamu lihat di kenyataan itu adalah hasil buah karya pikiranmu sendiri. Cara memahaminya seperti itu. Nah, ini menjadi kelemahan karena objektivitas tidak terlalu dibahas di sini. Ini Andrew baru masuk. Ya, seperti itu. Lalu kemudian menjadi problem adalah ketika lukisan. Lukisan belum tentu menampilkan kenyataan di luar. Masalahnya itu. Apa yang kita lukiskan, apalagi lukisan pada zaman sekarang, bermacam-macam, apalagi ketika ada surrealisme ya. Itu kan tidak ada di kenyataan sama sekali. Tapi kita bisa bayangkan, kita fantasikan begitu. Dan itu imajinasi begitu. Nah, di sini Descartes tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menjelaskan seperti itu. Ini hanya yang paling utama adalah keraguannya itu. Yang paling utama bahwa pengetahuan yang paling utama bisa didapat dari meragukan segala sesuatu. Tetapi ketika dia masuk ke ranah fantasi, ya yang ada hanya diragukan, begitu, diragukan saja. Dan mungkin keraguan kita tidak akan pernah usai. Bisa jadi seperti itu. Selama kita masih bisa berpikir, masih bisa hidup semacam itu. Secara nggak langsung dalam diskusi sebelumnya, kamu diajak untuk punya kemandirian atau kebiasaan dalam berpikir. Itu sisi
sisi apa namanya, sisi mungkin yang bisa kita ambil ya untuk kehidupan kita ya. Kita perlu itu, membiasakan itu. Nanti meskipun secara nggak langsung kita pun juga perlu melihat sisi yang lain. Ini aliran berikutnya yang ditentang, yang menentang rasionalisme ini. Nah, saya langsung aja karena waktunya nggak terbatas. Empirisisme dari kata empiris, gampangnya adalah sesuatu yang indrawi. Pengetahuan itu nggak diperoleh secara a priori atau harus lewat pengalaman indrawi. Pengalaman indrawi itu ya dengan mata, pendengaran, kulit, mencecap, penciuman, tapi melalui a posteriori, atau berarti melalui pengalaman. Bukan mendahului, tapi melalui. Kalau di Descartes tadi kan mendahului pengalaman. Sebelum kita mengalami sesuatu, kita bisa memikirkan itu. Tapi kalau menurut empirisisme, aliran ini, John Locke, dan seterusnya, Berkeley, Hume, kita diajak untuk melihat melalui pengalaman. Baru kita menemukan pengetahuan. Kenapa dia berpikir seperti ini? Ya, ini secara umum, nanti bisa kamu lihat sendiri, nanti saya akan share ya. Dia juga punya konsepnya politik yang terakhir itu, the Principles of Government, yang terkenal ini, dan pembagian kekuasaan di PKN. Nah, nanti kita langsung masuk aja kepada konsepnya. Nah, ini dia usaha menentang ide bawaan. Ide bawaan tidak terbukti menurut dia. Orang-orang empirisisme itu biasanya pengennya empiris banget. Dia pengennya ada bukti. Buktinya itu apa? Bisa dilihat, diindrawi, dicium, didengarkan, bisa dirasakan, diraba. Mungkin kalau itu makanan bisa disesap. Menurut John Locke, pikiran anak itu adalah tabula rasa. Tabula rasa adalah kertas kosong yang bisa kita tulis. Ditulis lewat apa? Lewat pengalaman. Nah, dosa asal ini ditolak karena manusia dapat berubah dan bukan budak dari keadaan awalnya. Ingat ya, secara nggak langsung kita sebenarnya diingatkan akan konsep perubahan di awal Heraclitus. Kalau dalam Descartes, karena dia punya ide bawaan, maka ide bawaan ya, maka ada sesuatu yang sudah bawaan, yang lain juga. Secara logis begitu berpikirnya. Maka yang dialami oleh kaum empiris, untuk mendapatkan pengetahuan kita harus melalui pengamatan dulu pertama-tama. Baru kita cerna. Kemudian kita baru menciptakan ide. Semacam itu. Misalnya apel. Kita pegang, oh bentuknya seperti ini. Teksturnya seperti ini. Secara pengetahuan itu akan diukur dan seterusnya, kemudian warna mungkin, seterusnya dilihat, oh warnanya kurang lebih seperti ini. Mungkin apel itu berbeda, kita lihat, oh apelnya berbeda. Faktor apa ya yang membuat apel ini warnanya berbeda? Ini akan diteliti lagi. Lalu kemudian dari segi rasa bagaimana? Belum matang, misalnya ya, atau usianya berapa lama begitu, kalau belum matang, rasanya mungkin masih asam, seperti itu, dicicipi dulu. Oh sudah matang, berarti berapa lama nih kalau matang? Kalau ukuran matang adalah rasanya mungkin sudah manis, sudah mulai ranum. Nah itu adalah empirisisme. Baru muncul pengetahuan setelah itu. Ini bedanya dengan tadi ya. Ini harus mengalami dulu, baru muncul pengetahuan. Ide yang paling simpleks. Nah kemudian ide kompleksnya begini. Ide simpleks tadi masuk kemudian baru menyatu. Jadi pertama ide soal warna, ide soal rasa, ide soal bentuk ukuran, ide soal kematangan berapa lama, itu ide simple gampangnya gitu ya. Kemudian jadi ide yang kompleks besar. Oh apel ini, maka muncullah yang seperti kamu ketahui di biologi misalnya, apel itu ciri-cirinya demikian, seperti ini. Mungkin kalau mau dilihat dari nutrisinya, khasiatnya apa? Itu berarti ide simpleks dimasukkan, jadi ide besar, ide kompleks. Semacam itu. Karena nggak langsung, kamu diajak untuk melihat bahwa pengamatan itu banyak aspek yang diamati. Dari indera kita ada 5 ya paling nggak. Ya paling nggak dari itu aja.
kemudian nanti disatukan jadi ide kompleks. Kita diajak untuk melihat dengan detail, kemudian baru bisa disimpulkan paling enggak untuk mendapatkan ide. Meskipun mungkin kalau ada ide simpel yang baru, ide simpleks yang baru bisa ditambahkan, makin kaya nanti lewat pengamatan indrawi atau pengalaman indrawi. Maka kalau dibayangkan seperti ini, kurang lebih. Pengetahuan didapatkan pertama-tama melalui pengalaman indrawi dulu. Muncul ide-ide yang simpleks, ya katakanlah ide-ide yang sederhana dulu, yang mungkin sifatnya parsial. Kemudian diabstraksi, muncullah ide yang kompleks atau pengetahuan yang utuh. Nah, ini adalah empirisisme. Dia nggak percaya adanya ide bawah. Dia percaya akan adanya sesuatu yang diindrawi. Kalau kita nggak mengindra, ya secara nggak langsung ya, kalau kita nggak mengindra, kita nggak akan mendapat pengetahuan. Kita nggak akan ada. Secara nggak langsung ngomong begitu. Nah, dunia objektif paling penting, bukan subjektif. Kalau tadi di rasionalisme, subjektivitas itu utama. Prosesnya, kenapa kita bisa subjektif? Kalau kita meragukan sesuatu. Segala sesuatu diragukan, digali lewat pertanyaan. Tapi kalau ini, dunia itu objektif. Ide atau pengetahuan itu muncul hasil dari analisis atau mungkin abstraksi. Muncullah sebuah pengertian, dan pengertian akan sesuatu itu dari pengalaman. Pengalaman indrawi. Jadi kualitas itu ditentukan oleh kekuatan objek yang memberi pengertian tadi. Ada kualitas primer, berarti inherent dari objek itu sendiri. Ada kualitas sekunder, subjektif ya, sifatnya dalam hal ini dapat berubah, menghasilkan macam-macam penginderaan dalam diri subjek. Dari sisi subjeknya adalah sekunder, primernya adalah misalnya apel ya, apel itu tadi, atau mungkin sesuatu yang alami kita pegang, kita indrawi, itu yang inherent. Jadi pengetahuannya terletak pada objeknya. Nah, secara nggak langsung dalam etika itu adalah cabang dari filsafat yang lebih memperlihatkan, lebih menyoroti sikap sehari-hari, sikap kita manusia dan tingkah laku. Secara indrawi, kalau kita melihat, kita fokusnya di sisi indrawi manusia, maka rasa nikmat dan rasa sakit sebagai dasar moral. Senang itu sesuatu yang baik, sakit itu sesuatu yang buruk atau jahat. Jadi moral yang baik kenikmatan, moral yang jahat adalah penderitaan. Ini nanti masuk ke sana, kenikmatan. Ini berkembangnya ke sana nanti. Nanti kita bisa jelaskan lagi di etika ya, di semester genap. Lebih dalam. Nah, maka 5 hal atau 5 nilai yang dikejar adalah pengetahuan. Ingat ya, pengetahuan dari hasil dari pengamatan indrawi, kesehatan dari fisik kita, perbuatan baik, kan kita juga cukup merasakan mana yang baik, mana yang tidak. Kehormatan, harapan. Biasanya harapan yang mengacu dengan apa yang pernah kita alami sebagai hal yang baik, kita harapkan itu adalah. Oke, ini empirisisme ya. Kita diskusi dulu. Silakan ingin yang ditanyakan, ini empirisisme, lawan dari rasionalisme. Udah lapar. Kalau kamu merasakan lapar ya itu empirisis. Silakan jika ada yang komentar atau bertanya, monggo. Pak, saya ya silakan. Ya Pak, saya mau bertanya. Saya sering kali berpikir hal ini. Jadi kayak dosa asal sama bakat gitu Pak. Kan dosa asal itu suatu, dalam tanda kutip, suatu status atau dosa yang kita diberikan, atau ya begitulah pokoknya, orang yang manusia yang baru lahir
memiliki dosa asal karena inheritors-nya dari Adam dan Hawa. Nah, jadi apakah saya selalu berpikir kayak apalagi sekarang sudah banyak sekali film-film yang menceritakan mengenai kehidupan sebelum atau kehidupan setelah gitu kan Pak, reincarnation. Habis itu saya berpikir apakah dosa asal ini dan bahkan ini merupakan suatu kesalahan atau keahlian yang kita lakukan di kehidupan sebelum, karena saya juga pernah nonton video ya bahwa sebenarnya dalam hidup ini semuanya itu sama, jadi maksudnya istilahnya semuanya itu kita, apa yang kita lakukan ke orang lain akan terjadi ke kita, dan apa yang orang lain lakukan ke kita akan terjadi ke orang lain juga, kayak gitu Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak. Kalau misalnya dilihat dari kacamata rasionalis dan empirisis, jawabannya paling nggak begini. Kalau yang rasionalis memahami bahwa ada ide bawaan dan dia masih memahami adanya jiwa dan badan. Nah, kemudian di dalam pemahamannya badan ini bisa menghambat bagian jiwa ya. Dalam artian ketika kita berakal budi, kita kan nggak bisa berakal budi terus atau mungkin meragukan terus selamanya. Ada batas waktu kita untuk hidup kan. Nah, itu menghambat. Secara nggak langsung sebetulnya tubuh itu juga menghambat kita atau menjadi batasan kita untuk berpikir, untuk mencapai pengetahuan menurut rasionalis. Dan selain itu, karena kita terikat dengan tubuh, ada nafsu-nafsu. Nah, menurut dia, dosa asal itu ada menurut empirisis. Karena kita masih punya nafsu. Nafsu itu tidak hanya kamu bayangkan sebagai yang nafsu yang dalam artian hanya makan begitu ya. Tapi mungkin nafsu itu bisa berkembang. Dalam artian misalnya haus akan kekuasaan. Atau mungkin paling gampang, paling nggak aku diterima. Kebutuhan akan diterima dalam kelompok. Itu termasuk nafsu menurut Descartes. Bagian dari nafsu. Jadi sensasi bahwa kita diterima kan menyenangkan memang. Dalam kelompok. Ada orang yang haus akan itu. Bisa saja dia melakukan sesuatu. Intensinya ya untuk itu, untuk mendapatkan itu. Supaya kita diterima. Wah, biar aku diperhatikan, diakui, aku tak melakukan ini. Semacam itu. Nah, kalau dari sisi empirisis, karena manusia bisa berubah, maka dosa asal tidak ada. Apalagi dikatakan bahwa manusia itu lahir tabula rasa. Dosa asal itu nggak ada. Kita bisa melihat ya, bahwa dua filsuf ini sebenarnya secara nggak langsung masih terbawa dengan konsep filsafat ketuhanan di abad pertengahan. Masih. Karena dia masih mengamini adanya dosa asal. Dosa itu kan konsep sesuatu yang buruk yang merugikan dirinya dan orang lain begitu. Pemahaman paling simpelnya seperti itu. Tapi kalau dikaitkan dalam filsafat ketuhanan ya itu kaitannya dengan hubungan dengan pencipta. Tetapi kalau masuk di filsafat modern ini lama-lama nanti pelan-pelan akan ditinggalkan itu. Karena sejak zaman Descartes mulai ada rasionalisme, nanti lama-lama pemahaman akan dosa akan lama-lama ditinggalkan. Dia kan dosa juga bisa diragukan semacam itu. Apakah kita akan berdosa ketika kita melakukan ini? Jadi meskipun masih ada konsep itu mungkin ada sisi yang rancu di ya sebuah kelemahan dalam Descartes, tapi yang paling kuat adalah kesangsian manusia tetap nggak bisa hilang. Selama kamu hidup, kamu bisa memperlakukan segala sesuatu, termasuk dosamu, kamu ragukan. Apakah ini berdosa? Ya saya ragu ini berdosa. Jadi kamu lebih kritis terhadap apa yang kamu ketahui. Seperti itu ya. Kalau dalam empirisis, kita melihatnya lebih beda. Kita melihatnya apa yang kita alami secara indrawi. Apakah yang akan aku lakukan ini diterima baik? Mungkin bahkan terpengaruh mungkin dalam hal ini. Karena etika yang kalau kita pahami tadi ya, dalam konteks sehari-hari, sesuatu yang secara indrawi itu menyenangkan, itu adalah hal yang baik. Sesuatu yang menyakitkan itu buruk. Gitu. Dalam konteks ini, manusia memang berangkat dari pengalaman indrawi, ya dari kulit ini. Kamu kan dicubitkan sakit, itu buruk, sesuatu yang buruk. Jangan sampai kita sakit ini. Maka kesehatan itu penting sekali. Ini ada pertanyaan menarik. Nah, kalau soal dosa, saya yakin dulu ya.
yang dosa asal dalam artian apakah reinkarnasi? Menurut empirisis itu tidak, dia nggak berpikir soal sampai ke sana. Dosa asal aja tidak dipikirkan begitu. Bahkan Descartes pun tidak mengatakan bahwa apakah ada kehidupan lagi dan seterusnya, tidak sampai ke sana. Dia hanya berpikir bahwa kita untuk mencapai pengetahuan kita harus meragukan segala sesuatu supaya secara mandiri kita bisa menemukan itu. Bahkan apa yang kita dapatkan dari guru siapapun itu bisa dilakukan. Kita bisa research sendiri, bisa menggali sendiri, menanyakan segala sesuatu sendiri. Atau kalau dalam empirisis kita harus mengalaminya sendiri gitu. Mengalami sendiri. Ini juga sebuah kelemahan. Misalnya ada pengetahuan soal bahwa manusia kalau misalnya ditabrak mobil mati atau patah tulang ini. Nah, pertanyaannya apakah kita harus mengalami itu sendiri? Kan tentu tidak. Gitu. Kita bisa mendengar cerita orang lain. Nah, ingat ya, indrawi juga terkait dengan pendengaran. Mungkin kita meragukan, apa iya? Aku kalau ditabrak mobil apa aku mati? dalam konteks tertentu, dalam beberapa hal memang kita nggak bisa mempraktekkan itu semua hal. Tapi paling nggak kita bisa menggali. Tidak bisa dipraktekkan juga ya kita seperti itu. Oke, jadi reinkarnasi tidak lagi dibahas di sini sebetulnya. Meskipun kalau dalam Descartes masih menyimpan ada sesuatu yang bawaan. Kalau John Locke tidak melihat ada itu. Bahkan kita lahir itu seperti kertas putih yang ditulis nanti dalam pengalaman sehari. Pengalaman kita itu yang menuliskan kisah hidup kita. Nah, karena anak lahir nggak bawa dosa apa-apa. Nggak ada hal baik juga apa-apa, nggak ada. Hal baik baru ditemukan yang kalau dia sudah mengalami sesuatu. Begitu Michael. Kalau soal dosa asal dari pemahaman dua tokoh ini. Mungkin kalau reinkarnasi itu reinkarnasi itu saya rasa nggak akan dibahas atau tidak akan masuk di dalam filsafat oleh filsuf barat. Betul. Karena reinkarnasi itu adalah konsep dari timur ya. Betul. Sehingga mereka tidak akan berpikir mengenai reinkarnasi dan sebagainya. Bahkan dalam Kristiani sendiri pun reinkarnasi tidak dibahas untuk kita, tidak. Ditolak. Ini Hanya, kan dasarnya Kristiani. Ya betul. Kalau basicnya Kristiani tidak bahkan. Itu lebih ke timur. Nanti mungkin di biasanya kalau di filsafat timur itu nanti terkait dengan etika juga, apa yang kita lakukan nanti akan ngefek juga di bahasa itu ya. Nanti kita akan belajar soal itu nanti. Soal itu. Oke. Terus ini ada pertanyaan. Saya mau berpendapat Pak, menurut saya masalah kita itu tidak mengajarkan kita tentang gray area. Artinya di dunia ini tidak ada segala hal yang pasti gitu ya. Dari kecil kita dididik bahwa agama dan sains itu adalah hal yang pasti. Maka dari itu banyak siswa atau siswi yang jadi bungkam karena pengertian tersebut. Tidak hanya agama dan sains, tapi ilmu pengetahuan lainnya juga pada umumnya. Nah ini yang sama seperti yang tadi kan Pak Simon tadi ya. Kamu juga berhak untuk mempertanyakan atau meragukan ilmu yang kamu dapat, gitu ya. Maka ini siapa ini? Oh Andrea. Nah, apa yang menjadi keresahanmu, Andre? Apakah tadi jawaban Pak Simon tadi sudah cukup menjawab, ataukah masih ganjel? Silakan, Andre. Lihatnya senyum-senyum nih Andrea dari tadi, kayaknya ada yang ganjel dia. Ya, monggo. Enggak sih, Pak. Bu, saya cuman berpendapat doang. Soalnya waktu SD itu, ya saya punya banyak pertanyaan kan, Kak. Misalnya dari pengertian agama kan heaven itu ada di atas. Nah, tapi waktu pelajaran kelas 4 di pelajaran sains di langit sana tuh cuman ada awan sama ada atmosfer. Nah, kalau gitu heaven itu di mana? Dan saya tuh punya pertanyaan itu kan, Pak. Terus saya takut tanya ke guru agama saya ya. Soalnya saya lihat teman-teman saya tuh punya pertanyaan kayak pertanyaan eksistensial gitu tuh malah dia ngapain sih kamu tanya kayak gini, kamu kan masih SD bla 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 gitu. Kayak gitu sih Pak, terima kasih. Sekarang tanya dong sama guru yang di SMA. No, kan sudah nggak SD. Ya, kita ingat lagi ya bahwa pengetahuan soal itu zaman Yunani kuno sudah ada. Jadi sebelum zaman Kristianitas ya, Kristianitas pasti juga terpengaruh dari ini.
Jadi heaven itu di atas, terus datar bumi gitu ya. Bahkan ada underworld gitu di dalamnya. Itu pilar buminya seperti itu. Jadi ini konsep yang sudah usang sebetulnya. Nah, maka tadi diceritakan di zaman filsafat modern awal-awal ini, di samping filsafat juga berkembang, ilmu pengetahuan pun juga berkembang kan. Ketika orang-orang merasa bahwa terlalu ditutup pikirannya sejak abad pertengahan karena oleh agama dan seterusnya, dan gereja juga dengan negara juga sangat dekat, sehingga kalau yang punya pemikiran yang berbeda pun dianggap sesat, gitu ya, dianggap bid'ah begitu, maka tidak terlalu berkembang. Nah, kemudian munculnya filsafat modern ini membuat seiring berjalannya ini, itu muncul banyak pengetahuan yang muncul seperti Galileo dan Galilei. Seperti saya pernah nonton film bahwa Galileo itu sampai dilarang untuk mengajar, gitu ya. Dia nggak boleh ngajar karena dengan pembuktian dia nanti akan merusak semuanya pemahaman orang soal bahwa bumi itu tetap flat earth seperti itu. Meskipun sekarang muncul lagi ya flat earth ya zaman sekarang. Banyak orang merindukan flat earth. Kemudian muncul ada lagi. Meskipun ketika saya update di YouTube misalnya saya lihat itu ya, banyak tokoh-tokoh flat earth yang beberapa yang tokoh flat earth itu yang sudah mengakui akhirnya bumi itu tetap bulat seperti itu. Akhirnya membantah diri sendiri. Nah, kita bisa pahami konsep flat earth itu sudah ada sejak ratusan sebelum Masehi. Jadi kalau kamu bertanya ke guru SD dan guru SD melihat bahwa bumi itu bulat begitu ya, seperti yang kita paham sekarang, berarti sudah berkembang seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya kebiasaan untuk bertanya itu memang tidak ada ya, mungkin hampir tidak ada di kelas. Sekarang kamu coba tubuhkan di dalam kelasmu sekarang ini. Sekarang mungkin saatnya untuk bertanya. Paling enggak di kelas-kelas itu kamu praktekkan. Kamu ragukan. Paling enggak bertanya misalnya dari mana sih asal-usul pemahaman teori ini begitu. Tanyakan itu ke gurumu. Atau mungkin misalnya kalau dalam kelas bahasa biasanya lebih banyak ke linguistik ya. Mungkin mau tanya soal strukturalisme, mampu nggak ya gurunya membahas soal strukturalisme bahasa. Itu konsepnya Ferdinand de Saussure. Nanti akan dibahas oleh Pak Simanuntor pada saatnya. Ini jadwalnya ada kan, filsafat bahasa itu. Jadi kita akan bahas itu juga di sini kok. Filsafat bahasa. Nanti di dalamnya juga kita akan paham soal onomatope. Onomatope itu kan sebuah ungkapan-ungkapan yang kayak door, bang. Nanti lama-lama jadi kata, sebuah kata. Awalnya di suku kata dulu dan jah, me, dan jah gitu ya. Seperti jadi meja gitu ya misalnya. Kita akan belajar soal itu nanti di strukturalisme dan post strukturalisme. Saya nggak tahu apakah kalau kamu tanya ke guru itu bagaimana reaksinya ya. Mungkin coba tanya aja sih. Coba aja tanya paling nggak asal usul bahasa, paling nggak dari guru sastra Indonesia lah ya. Indonesia ini berasal dari mana saja atau serapannya mana saja begitu, atau asal usul bahasa mungkin Indonesia saja paling nggak. Boleh ditanyakan. Ini OT berpendapat, anggap saja surga itu di matahari kalau begitu. Ya monggo, boleh. Kalau di empirisisme, kamu harus membuktikan. Dan bisa dibuktikan secara objektif. Kalau di segi rasionalisme, kamu harus pertanyakan terus. Kamu jangan sampai mati di sebuah anggapan bahwa surga itu di matahari kalau begitu. Karena rasionalisme orangnya nggak pernah puas. Karena kesangsian dijadikan metode untuk meraih pengetahuan yang sempurna, akhir begitu. Karena nggak pernah akhir, nggak pernah selesai. Selama manusia hidup pasti meragukan. Life is a journey. Ya. Nah, life is a journey itu adalah empirisis. Ya, seperti itu ya. Kalau rasionalisme, hidup itu adalah sebuah momen untuk meragukan. Tidak ada kata akhir untuk sebuah pengetahuan. Tapi kalau empirisis mengatakan bahwa hidup adalah sebuah perjalanan. Seperti itu. Kita nggak pernah akan ada di tempat yang sama, di waktu yang sama. Itu empirisis. Mungkin Afrika yang sekarang nggak akan saya kenali lagi nanti. Karena ada ide-ide simplex yang ditambahkan, yang muncul yang baru, misalnya. Mungkin nanti ketika kuliah, ngambil jurusan apa misalnya, kan gitu. Kita nggak tahu. Lalu nanti ketika sudah dalam semester ketiga pun mungkin minatnya berubah. Seperti itu. Jadi setiap manusia akan berkembang. Itu kalau menurut empirisis. Ada ide-ide simplex yang ditambahkan terus.
Seperti itu. Jadi pengamatan indrawi. Kalau rasionalisme dikritisi, pemahamanku apakah cukup sampai segini? Dipertanyakan terus. Kamu boleh loh iseng-iseng tanya, kenapa kok kita misa itu harus makan hosti, misalnya gitu. Tanya aja ke guru agama. Boleh. Pemahaman itu dari mana asalnya kan bisa dipahami. Nggak apa-apa. Saya rasa paling banyak pertanyaan itu kepada guru agama ya, karena saya yakin nanti Biasanya. kalau sudah masuk dalam topik ketuhanan, ini banyak sekali yang akan bertanya. Ya. Anak-anak pasti akan banyak sekali yang bertanya. Karena Karena mungkin kan Tuhan itu sesuatu yang abstrak, yang kita nggak bisa melakukan empiris ya, empirik ininya nggak ada. Pengalaman akan Tuhan itu harus berdasarkan feeling. Oke, ya betul. Memang betul, Bu. Apalagi bagi orang-orang Surabaya, ya katakanlah orang Surabaya aja lah ya. Orang Surabaya ini mereka masih lebih menggenggam erat konsep ketuhanan itu digenggam erat, tapi bukannya digali, dikupas, tapi digenggam terus. Tidak boleh ada yang bongkar. Saya menangkap masyarakat umum Surabaya secara umum begitu. Kalau lebih. Agak berbeda dengan kalau misalnya saya melancong ke Jakarta atau mungkin ke Jogja. Jogja itu religius, tetapi mereka masih mau membahas, menggali soal ketuhanan. Diajak ngobrol-ngobrol santai soal Tuhan itu masih oke. Tapi kalau kita membahas soal Tuhan, apalagi kita mempertanyakan Tuhan, menjadi satu hal yang tabu. Seringkali orang melarang itu. Di Surabaya saya kurang tahu, itu terkait dengan budaya dan sejarah itu. Nah, oke. Saya kira cukup ya. Saya mau sedikit Pak Krisma tadi monggo. mengenai ini saya nggak ngerti ya, mungkin Pak Simon bisa membantu saya juga. Jadi saya melihat adanya, kalau tadi dibuatkan dalam topiknya rasionalisme itu bertentangan dengan empirisme itu, ya. Saya melihat adanya suatu, saya nggak ngerti bener nggak ada bridge, ada jembatan antara kedua ide ini, yaitu tadi si John Locke itu kan membuat pengalaman ya, berdasarkan pengalaman keluarlah ide-ide simplex. Nah, menurut saya itu pengalaman itu oke, empirisme itu pengalaman, kemudian dia mengeluarkan ide simplex itu adalah hipotesis. Ya. Kemudian masuk ke internalisasi kan? Ya. Nah, di sini menurut saya masuklah ke Descartes karena doktrin konsepnya dari Descartes itu masuk di internalisasi. Hipotesis ini kan harus diragukan. Karena kan harus dibuktikan. Nah, untuk kita mau membuktikan harus ada keraguan dulu. Kalau kita sudah yakin kan kita tidak akan melakukan pembuktian. Iya, betul. Nah, bisa nggak itu dihubungkan menjadi menurut saya antara kedua filsuf ini, konsep dua orang filsuf ini. Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa. Dalam ilmu pengetahuan itu akhirnya berguna sekali sih dua orang ini, dua mazhab ya, begitu ya. Dua aliran ini menentukan bahwa penelitian ilmiah sekarang itu berkembang seperti ini. Itu dipakai semuanya memang. Nanti dalam Immanuel Kant, kita akan melihat adanya sintesis gabungan keduanya. Kita melihat itu. Jadi ada proses meragukan juga ada. Tapi juga ada pengalaman indrawi. Seperti itu. Bahkan mungkin ketika kita sudah membuat penelitian dan mungkin ada hasil, itu pun masih bisa dipertanyakan lagi. Bisa. Kemudian ada pembuktian lagi. Atau ada penelitian lagi. Sesuatu yang ilmiah atau mungkin yang empiris begitu, tidak harus empiris sih. Paling tidak bisa dilakukan penelitian begitu ya. Nanti itu bisa dipraktekkan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif sekaligus. Seperti itu. Nanti itu berlaku. Memang akan membantu zaman sekarang itu. Konsep dua aliran ini. Memberikan sumbangsih. Nanti di Immanuel Kant akan digabungkan. Ada sintesis memang. Nanti kita belajar soal imperatif kategoris itu memang agak soal kritisisme itu lebih jelimet lagi nanti. Tapi saya kurang tahu nanti mungkin berbicara tidak terlalu detail membahas itu nanti. Akan dibuat yang lebih simpel aja. Pak Simon, apakah ada komentar? Baik, saya minta maaf nggak bisa on cam ya. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk kita garis bawahi. Yang pertama, teman-teman tolong jangan membayangkan dulu bahwa sudah ada fakultas-fakultas seperti sekarang begitu ya. Ada fakultas ilmu sains, ada fakultas ilmu yang abstrak seperti teologi, filsafat misalnya begitu. Pada masa itu belum ada. Bahkan teman-teman barangkali salah satu yang paling tua itu adalah selain filsafat ya,
itu teologi dan ilmu kedokteran misalnya. Itu dan mungkin matematika serta apa itu astronomi itu yang paling tua. Sekarang itu ilmu-ilmu itu udah nggak ada peminatnya kan. Yang masih ada peminatnya mungkin hanya apa kedokteran begitu. Nah, pada masa itu ilmu-ilmu seperti fakultas-fakultas yang sekarang kita temukan itu belum muncul. Misalnya kayak ilmu komunikasi misalnya itu baru muncul pasca Perang Dunia Kedua itu tahun 50-an, tahun 60-an itu baru muncul. Kemudian sains sosiologi maupun antropologi dan lain-lain itu antropologi itu moncer-moncernya itu tahun 60-an memang. Nah, pemahaman sejarah ini tolong dipahami sehingga kita juga tidak rancu kemudian ketika melihat misalnya nih, ini René Descartes ini masuk universitas apa, dia sebagai profesor atau sebagai apa misalnya, itu mohon tidak rancu ya, yang soal itu ya. Artinya ya memang pada waktu itu semua ilmu namanya filsafat. Lalu bahwa ada dua debat seperti ini bukan berarti ada dua fakultas yang berbeda loh ya. Tetapi ada sekelompok orang yang suka mikir-mikir begitu. Yang satu basisnya itu sumber ilmu pengetahuan ada di pikiran, yang satu sumber ilmu pengetahuan itu ada di lapangan. Gampangnya seperti itu. Mereka ini jarang-jarang ketemu juga, debat-debatnya juga jarang-jarang, tapi masing-masing punya bukunya, punya tulisan-tulisannya sendiri dan dibaca oleh banyak orang. Baru kemudian tadi disebut ya, yang Immanuel Kant misalnya, itu betul. Bahwa itu kemudian nanti disatukan dan kelihatan sekali bahwa masing-masing itu saling membutuhkan. Dan teman-teman, kalau kita mau melihat di keduanya ini secara lebih rinci begitu ya, saya lebih melihat bahwa pentingnya Descartes itu adalah mendorong kita untuk punya prinsip ketika kita berpikir. Tidak hanya ikut sana, ikut sini. Sekarang yang lagi rame itu Korea, ya sudahlah kita ikut Korea-Koreaan, tapi nggak mikir kenapa ikut Korea. Kalau yang lagi rame itu nanti film-film India, ya sudahlah ikut film India, tapi nggak mikir kenapa ikut ini atau ikut itu. Termasuk tadi ekstrimnya, oh sekarang yang lagi populer itu Pak Krisma, ya sudahlah kita semuanya ke Krisma-Krismaan, misalnya gitu kan. Nggak kayak gitu. Pentingnya Descartes adalah bahwa kita punya pegangan. Kita mesti mikir, kita mesti punya alasan-alasan yang masuk akal ketika kita mau berargumentasi. Nah, lalu apa pentingnya empirisisme? Pentingnya empirisisme adalah menunjukkan bahwa pemahaman seseorang itu bisa terus-menerus berkembang. Dan perkembangan ini tidak hanya didasarkan pada, kalau Descartes, kalau rasionalisme, itu kan dengan cara cari wangsit kan itu kan. Cari wangsit. Tidur bersamadi begitu kan, terus mikir secara logis, wah ini logis apa enggak gitu, enggak cukup kayak gitu. Ya kita harus bikin penelitian. Kita harus lihat dunia kita ini seperti apa perkembangannya, lalu kita cek sesuai enggak apa yang ada di pikiran kita dengan realitas di percobaan-percobaan itu. Nah, dua inilah teman-teman yang sebenarnya menjadi latar belakang atau menjadi pionir atau menjadi dasar dari ilmu pengetahuan yang kita alami sekarang. Nah, nanti teman-teman, kalau teman-teman masuk di entah itu fakultas sains atau teman-teman mau jadi peneliti misalnya, sekarang ini ilmu yang paling berkembang memang lebih cenderung empiris. Nah, itu sejarahnya kurang lebih seperti itu supaya saya pikir kalau teman-teman memahami ini nanti akan membantu juga. Nah, terus ilmu agama itu ilmu yang cenderung apa? Cenderung empiris atau cenderung rasionalis? Saya lebih akan mengatakan ini cenderung rasionalistik. Didasarkan pada gagasan-gagasan yang saling terangkai satu sama lain, tetapi ada dasar yang itu nggak boleh dipertanyakan. Katakanlah itu ide dasar atau ide bawaan, nggak boleh dipertanyakan. Karena kalau dipertanyakan itu semua hilang nanti. Saya kemarin ngasih ada satu kursus kristologi juga. Ketika ngomong filsafat itu ya endingnya di soal itu. Batas filsafat kalau mau membantu teologi adalah teologi itu ada dasar yang nggak bisa diapa-apakan. Yaitu kita sudah harus beriman dulu. Kalau sudah ketemu dengan pertanyaan-pertanyaan yang di luar iman itu, sudahlah
Itu filsafat aja. Teologi itu pokoknya ini demi keselamatan, kamu percaya saja deh yang bagian ini gitu. Tanpa bukti nggak apa-apa. Kenapa tanpa bukti nggak apa-apa? Ya karena memang tidak mungkin untuk membuktikan itu secara empiris. Pembuktiannya mungkin hanya secara logis saja. Jadi di situ pentingnya rasionalisme, rasio berjalan. Harapannya memang begini nanti teman-teman, harapannya ya. Hal-hal yang hanya bisa kita pahami secara logis itu juga diperoleh dari kesimpulan-kesimpulan empiris. Jadi misalnya begini ya, seorang agamawan itu situasi berhadapan dengan situasi COVID seperti ini, situasi pandemi ini, dia mau ngapain begitu. Kalau seorang pastor atau seorang kiai atau seorang ustadz itu hanya berpegang pada kitab suci, maka apa yang harus dilakukan oleh seorang Katolik atau seorang Kristen atau seorang Islam? Ya kita harus rajin menolong siapapun, kita harus rajin bergaul. Itu sesuai dengan apa yang ditulis dalam kitab suci kan? Tapi yang harus dilakukan sekarang kemudian ya harus menafsirkan situasi sekarang ini pergaulannya harus seperti apa. Menunjukkan berkat Tuhan itu caranya bagaimana. Disitulah empirisme itu nanti harus bisa membantu permenungan-permenungan yang berciri rasionalistik. Jadi realitas itu direfleksikan dan kemudian mendorong seseorang untuk bertindak secara individual dengan pikirannya sendiri dan dengan prinsip-prinsip yang dia punya. Itu saja tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Simon. Gimana? Makin tercerahkan atau makin buntu? Oke, penutup ya. Akhirnya kalau kembali lagi ke gambar ini, yang dibutuhkan apa untuk bisa orang membuat bangunan ini? Tadi sudah disebut ya bahwa ada bayangan bahwa untuk buat ini kita perlu membangun melihat kastil gitu ya paling tidak, bangunan empiris. Tapi apakah kita mau buat seperti itu, batu-batu seperti itu kan? Apakah bisa diterima ataukah cocok dengan anak-anak? Nah itu kan butuh research juga. Mungkin pernah dicoba mungkin. Ya tiba ya lorong, beludung, waduh nangis seperti itu ya. Nah itu mungkin ada eksperimen seperti itu empirisis. Tapi kemudian membutuhkan sesuatu yang lain. Ini nggak mungkin kalau seperti ini. Maka bahan dasarnya dan seterusnya itu saling membantu. Menurut saya rasionalisme dan empiris itu berkembang bersama dalam membuat ini. Jadi soal warna-warni untuk anak-anak kan perlu dibutuhkan itu. Kemudian tanahnya ini tanah empuk, jadi kalau anak jatuh pun tidak sakit. Bukan yang paving gitu kan ya. Seperti itu. Lalu kemudian ini kan plastiknya seperti apa? Apakah plastik itu sama dengan plastik yang dibuat di mainan mobil-mobilan kan ya mungkin berbeda. Nah, jenis plastiknya juga diperhatikan semacam itu. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi banyak ide-ide simpleks kalau dalam empiris itu disatukan. Tapi kemudian dipertanyakan lagi apakah sudah cocok untuk anak? Apalagi yang dibutuhkan. Nah, itu saling melengkapi pertanyaan dan pengamatan seperti itu. Nah, tadi saya seperti yang disampaikan oleh Pak Simon tadi benar. Maksudnya saya ingat sesuatu. Filsafat tadi kan sudah disebut bahwa filsafat membantu teologi ya. Ingat filsafat itu memang sebuah ilmu sendiri, tetapi dia adalah ilmu yang membantu banyak ilmu. Tanpa filsafat pengetahuan nggak akan berkembang, termasuk cabang-cabangnya sampai sekarang. Tidak akan muncul ilmu baru. Karena filsafat selalu mempertanyakan teori. Teorinya masih relevan atau tidak? Dipertanyakan. Maka berkembanglah teori yang baru. Apa perkembangannya? Begitu ya. Mungkin permainan seperti ini suatu saat dianggap tidak relevan. Karena dipertanyakan lagi apakah masih cocok untuk anak-anak di zaman mungkin ratusan tahun lagi. Nah, di sana nanti filsafat akan membantu. Tujuannya apa sih buat seperti ini? Kenapa perlu begini? Nah, seperti itu nanti kan digali lagi. Jadi
filsafat dengan ilmu yang lain beriring bersamaan sebetulnya. Meskipun ada ilmu-ilmu tua yang nggak digandrungi lagi atau kurang diminati zaman sekarang. Seperti itu. Bu ini mau menyampaikan sesuatu? Nggak seperti open mic. Enggak, nanti saya lihat dari tadi Pak Krisma mengatakan mungkin ini permainan ini akan berubah 100 tahun lagi, sudah tidak seperti ini lagi, mungkin udah bentuknya virtual. Jadi sudah nggak ada Q&A bermain apa-apa, cukup dengan virtual, bisa kemana-mana, bisa bermain-main. Karena kan sekarang sudah semuanya juga virtual ya, mungkin itu lagi menjadi sudah nggak ada lagi yang akan fisik begitu, tetapi sudah bermain virtual atau kembali lagi kepada karena ini ya kalau sejarah itu kan berputar. Kita kembali lagi kepada alam dan seterusnya dan seterusnya. Ya perubahan itu sendiri yang kekal, memang benar. Ya, betul, virtual ya. Terus kalau kita membutuhkan sensasi, sentuhan fisik gampang. Virtual pun kita bisa menggunakan alat yang seperti baju begitu ya. Kita jatuh pun kita memang ada efek untuk jatuh, kita merasakan efek itu. Nah, ini bagi kelompok sensasionalis pasti akan dikembangkan dalam permainan itu. Jadi punya baju, punya celana yang khusus, ketika kamu bertarung misalnya di game itu ya, kamu dipukul, kamu merasakan sakit beneran, seperti dipukul beneran. Itu ada efek itu, ada permainan seperti itu ada di film Ready Player One kalau salah ya. Ya, ada di film itu permainan seperti itu. Ya. Saya kira cukup ya, kamu bisa memahami pentingnya kedua aliran ini untuk zaman sekarang, dan kamu harus memahami juga, mungkin kalau kalian pengen tahu sejarah perkembangan filsafat, bisa nanti cari resource-nya di, semoga modelnya sudah benar. Kalau enggak, kamu cari itu banyak tuh tentang kalau ya, mau itu banyak. tahu René Descartes dengan John Locke itu banyak sekali. Kalau kamu pengen tahu, banyak, minimal cari yang di School of Life, ada. School of Life platform di YouTube ada itu. Dia membahas Descartes juga, membahas David Hume, itu empiricist, dan seterusnya. Kan juga dibahas. Oke, saya kira itu saja ya untuk pertemuan hari ini, karena sudah lama dan hampir 2 jam. Ya kalau diskusi memang panjang sih, tapi saya nggak tahu kamu menikmati atau tidak, nanti saya akan berikan feedback ya, supaya kamu bisa memberikan opini buat kamu, buat kami semua, maksudnya, supaya kami berkembang. Dan kamu juga patut, oh ya, setelah ini kami tunggu pendapatmu ya, di grup WhatsApp, supaya kami baca. Kalau kamu bertanya-pertanyakan ya monggo gitu ya. Termasuk ini mungkin out banget. Saya tertarik dengan penyebutan dosa awal sebagai bentuk kebebasan dari yang lain. Dosa awal sebagai bentuk kebebasan dari perbudakan dan seterusnya. Nah, ini mungkin bisa terkait dengan konsep ketuhanan tadi, bahwa teologi itu ada bagian yang nggak bisa dibongkar. Seperti itu. Tapi memang teologi berkembang, iya, betul ada. Ada teologi kebebasan dan seterusnya, itu kan karena perkembangan. Tapi konsep yang paling dasar dalam teologi itu nggak mungkin dibongkar. Itu hanya bisa dipahami secara logis saja. Betul tadi disampaikan Pak Simon. Ini saya kira cukup untuk hari ini. Selamat siang, selamat beristirahat. Semangat untuk mengerjakan proyeknya. Kita mohon supaya alam semesta ini mendukung kita semua. Selamat siang, boleh meninggalkan Zoom, silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.